Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Hai teman-teman online, kembali lagi di program kali ini Surau Suara Ramadan Uluwiyah dengan saya Adinta Fitria Nur Aini dan teman saya Lutfiatus Saadah. Di sini kita akan menemani waktu kalian untuk beberapa menit ke depan, dan tentunya kita tidak hanya berdua saja, tapi kita kedatangan narasumber, yaitu salah satu dosen dari Institut Agama Islam Uluwiyah Mojokerto, Prodi KPI, yaitu Bapak Muhammad Nasrullah SPLI SPD MSOS. Baik, mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat dan selalu semangat berpuasa. Alhamdulillah. Kalian gimana kabarnya? Ya, Alhamdulillah kami sehat selalu. Semangat puasanya kan? Semangat dong. Iya. Baik, kali ini kita akan membahas tentang seputar puasa. Menurut Bapak sendiri, apa sih arti dari puasa tersebut? Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang puasa, lebih afdol kalau kita bacakan terlebih dahulu dalil tentang puasa. Monggo silakan Mbak Via, bacakan dalilnya. Dalil tentang puasa itu ada di surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Lah, di dalam ayat ini ada beberapa poin yang perlu digarisbawahi. Yang pertama adalah pada sapaan awal ayat itu Allah menyapa kepada orang-orang yang beriman. Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah, mengapa Allah memerintahkan puasa kepada orang-orang yang beriman? Menurut Dinta gimana? Karena orang beriman mungkin akan bertakwa ke depannya. Kalau menurut Via sendiri gimana? Karena menurut saya bukan hanya kepada orang-orang yang beriman, walaupun di dalam ayatnya wahai orang-orang yang beriman, karena puasa sendiri kan adalah suatu kewajiban bagi umat muslim. Jadi menurut saya, jika orang itu melaksanakan puasa karena memang itu suatu kewajiban, maka nantinya mereka itu akan bertambah imannya dan ketakwaannya. Tapi di ayat itu Allah jelas-jelas memerintahkan berpuasa hanya untuk orang-orang yang beriman. Yang menjadi pertanyaan, kenapa hanya orang yang beriman saja yang diwajibkan berpuasa? Itu kan yang jadi pertanyaan kita ya. Iya. Sebenarnya kalau kita mau mengkaji lebih dalam tentang puasa itu sendiri, kenapa kok diwajibkan untuk orang-orang yang beriman? Karena orang yang beriman itu levelnya paling dasar. Jadi oleh Allah, ketika umat Islam hanya berbekal iman saja. Kalau iman itu kan berarti sudah percaya, ya kan? Ya, sudah punya keyakinan, sudah punya kepercayaan, tetapi masih sifatnya pondasi belaka. Jadi masih belum berkembang. Oleh karena itu, Allah mewajibkan orang yang beriman untuk berpuasa. Untuk apa? Supaya dikembangkan. Karena di dalam ayat-ayat Al-Quran itu Allah hanya memberikan balasan yang berupa surga itu hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Coba nanti kalian teliti ya lebih dalam. Di dalam ayat-ayat Al-Quran itu ada nggak sih yang menyebutkan bahwa orang-orang yang beriman itu sudah dijamin surga? Kalau zaman teliti pasti adalah orang-orang yang bertakwa. Jadi itu alasannya. Yang kedua, penyebabnya adalah dengan hanya berbekal iman saja nggak cukup. Karena iman itu masih belum ada hasil yang nyata, belum ada buah, belum berbuat dengan perbuatan yang nyata, karena hanya sekedar keyakinan.
Tapi ini lebih mending daripada orang-orang yang kafir, ya kan? Kalau orang kafir kan udah nggak percaya sama sekali. Apalagi orang munafik, koyok-koyok percaya tapi sebenarnya nggak percaya, ya kan? Itu malah lebih fatal lagi. Kalau orang yang beriman itu berarti dia di dalam hatinya sudah ada keyakinan terhadap Islam, tetapi masih mendasar, sifatnya pondasi, jadi belum berkembang. Oleh karena itu, dengan adanya puasa ini diharapkan orang-orang yang levelnya sebagai orang-orang yang beriman, dengan dilakukan proses penempaan diri selama berpuasa ini, diharapkan levelnya atau derajatnya bisa naik menjadi orang yang bertakwa. Itu alasannya. Kemudian poin yang kedua, di dalam poin yang kedua juga disebutkan bahwa umat Islam, yaitu orang yang bertakwa itu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kamu. Yang menjadi pertanyaan sekarang, kalau menurut kalian ya, satu-satu ya, puasanya umat-umat sebelum Nabi Muhammad itu puasa yang seperti apa? Kalau menurut saya, setahu saya, kalau Nabi Adam dulu pernah berpuasa 3 hari, menurut yang saya baca selama ini, untuk menemukan Siti Hawa ketika beliau berpisah dengan Siti Hawa. Kalau menurut Dinta gimana? Saya masih belum paham Bapak untuk masalah itu, makanya saya untuk mengaji soal ini. Terus puasa yang dilakukan oleh Nabi Adam seperti apa puasanya? Saya tidak begitu tahu, Pak. Saya hanya membaca kalau beliau pernah berpuasa 3 gini, sebenarnya kita nggak perlu terlalu jauh-jauh ya. Puasanya Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim kan juga termasuk nenek moyangnya Nabi Muhammad. Puasanya Nabi Ibrahim itu adalah berserah diri. Terus kalau kita mau belajar lagi kepada puasanya nenek moyang kita, yaitu orang-orang yang entah itu mbah, entah itu buyut, mereka sebenarnya juga berpuasa. Loh, terus puasa yang dilakukan oleh nenek moyang kita itu puasa yang seperti apa? Apakah hanya menahan diri dari makan dan minum saja, atau ada puasa yang lain? Kalau menurut kalian gimana? Mungkin menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah. Terus? Menjauhinya. Kalau menurut dia? Mungkin ada kayak, kalau orang terdahulu setahu saya ada puasa kayak istilahnya puasa mutih gitu, Pak. Gini, kalau nenek-nenek kita, kakek nenek kita, mbah-mbah kita, buyut-buyut kita dulu itu sebenarnya puasanya itu lahir batin. Jadi mereka itu puasanya bukan hanya sekedar tidak makan, tidak minum. Kalau tidak makan dan tidak minum itu sudah terbiasa sehari-hari. Kalau beda dengan kita kan, kalau sekarang kan makanan kan begitu melimpah, ya kan. Kalau dulu itu beda dengan sekarang suasananya. Dulu itu makanan itu kayak seperti barang langka gitu. Makanya orang-orang zaman dahulu, terutama di wilayah Jawa ya, di wilayah Jawa, mereka itu tidak makan kalau enggak posisi lapar gitu. Kemudian selain mereka tidak makan, maksudnya mereka tidak makan ketika dalam kondisi benar-benar lapar, mereka baru makan. Itu kan ibaratnya podo karo nopo jenenge ngengkrek kan, atau kalau istilah ininya sama dengan menempa diri, iya kan, tirakat lah, podo karo tirakat. Selain mereka tirakat dari hal-hal yang sifatnya lahiriah, sebenarnya dalam batiniah mereka juga melakukan tirakat. Apa tirakatnya mereka? Jadi sebenarnya mereka itu berpuasa secara lahir dan secara batin. Secara lahir mereka gak makan minum, menyedikitkan makan dan minum, tapi secara batin mereka benar-benar menyucikan hal-hal yang negatif yang ada di dalam dirinya. Sebagai contoh,
Orang dahulu itu kan rata-rata orangnya sabar, iya kan? Orangnya rata-rata sabar. Kemudian jujur itu pasti, iya kan? Iya. Jujur. Kemudian mereka juga rata-rata adalah orang yang tulus. Kalau melakukan segala sesuatu itu benar-benar dari hati. Tidak ada keterpaksaan. Benar-benar tidak pamrih. Loh, sebenarnya kalau dilihat dari hakikat puasa, sebenarnya puasa yang sebenarnya itu ya seperti itu harusnya. Jadi bukan hanya tidak makan, tidak minum, tapi mereka juga selalu memperbaiki yang ada dari dalamnya, sehingga memancarlah cahaya ketulusan, kesabaran. Itu karena apa yang tampak dari luar dengan apa yang ada dari dalam itu sudah tidak ada perbedaan. Itu sebenarnya hakikat puasa. Jadi kayak mendekatkan diri lah. Lah, mendekatkan diri bukan hanya dari luar tapi juga dari dalam. Jadi itu sebenarnya hakikat puasa. Ya. Kemudian di dalam ayat itu juga disebutkan bahwa tujuan dari puasa adalah supaya menjadi orang yang bertakwa. Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah hakikatnya orang yang bertakwa itu seperti apa sih? Apa bedanya orang yang bertakwa dengan orang yang beriman? Gimana kalau menurut kalian berdua? Kalau orang yang beriman mungkin Masih dasar. Tidak. Nah, ini kan penting, kita kan harus tahu apa bedanya orang yang beriman, apa juga orang yang bertakwa, itu jelas ada bedanya, ya kan? Lah, jelas takwa itu lebih tinggi derajatnya daripada orang yang beriman. Kalau bisa diibaratkan, sebenarnya puasa ini adalah sebuah, kalau di istilah sekolah ya, sama seperti pembelajaran, proses pembelajaran. Lah, proses pembelajaran itu dilakukan apa hanya cukup 1 bulan? Enggak kan? Enggak cukup. Makanya kalau hanya dilakukan di bulan Ramadan, maka sebenarnya masih kurang. Sebenarnya proses puasa itu adalah selama setahun penuh. Kalau bisa disederhanakan, kita berpuasa itu di 11 bulan. Lah, pas bulan Ramadan itu sebenarnya adalah sama seperti proses ujian kenaikan tingkat atau kenaikan kelas. Selama 1 bulan itu diuji untuk menentukan kelanjutan. Iki lulus atau tidak. Kalau lulus, maka dia akan menjadi orang yang bertakwa. Tapi jika tidak lulus, maka dia akan mengulang sebagai orang yang beriman selama proses 1 tahun itu. Jadi seperti itu. Gimana menurut kalian? Lah, selama puasa Ramadan ini, kalau di 11 bulan yang sebelumnya itu kan kita memang puasa bukan puasa lahiriah saja ya. Maksudnya kan beda dengan puasa di bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan kan benar-benar lahir dan batin. Kalau di bulan 11 bulan yang selain bulan Ramadan itu kan kita sebenarnya adalah memperbaiki diri sebenarnya dari dalam. Puasa yang dari dalam. Jadi seperti itu. Lah, sekarang juga yang menjadi pertanyaan, perbedaan antara orang yang bertakwa dengan orang yang beriman apa? Kalau orang yang beriman itu masih belum ada perbuatan, belum nyata, karena hanya sekedar keyakinan. Tapi beda dengan orang yang bertakwa. Kalau orang yang bertakwa itu sudah ada tindakan yang nyata. Tujuan. Sudah ada tindakan yang nyata yang bisa dilihat. Apa tindakannya nyata dari orang yang beriman? Atau apa indikator? Kalau istilah pendidikan, apa indikator sebagai orang yang bertakwa itu apa saja? Ada 3. Yang pertama, sebagaimana yang ada di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 134. Ingat dalilnya? tidak. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Coba diulang.
alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Nah, artinya bisa. Tidak bisa. Yaitu orang-orang yang mampu menafkahkan hartanya baik dalam keadaan lapang maupun sempit, baik dalam keadaan susah maupun dalam keadaan bahagia, tetap mampu menafkahkan hartanya dengan baik. Itu yang pertama. Maksudnya begini, jadi ciri-ciri orang yang bertakwa itu ada 3 kalau menurut surat Ali Imran ayat 134. Yang pertama yaitu orang yang mampu membelanjakan hartanya meskipun dalam keadaan susah maupun dalam keadaan lapang. Orang yang bertakwa tetap selalu mampu menafkahkan hartanya dengan baik. Maksudnya begini, sedekah gak ngenteni duwe-duwe. Meskipun dalam keadaan susah pun mereka tetap mampu untuk menafkahkan hartanya, mampu bersedekah. Sedekah itu kan sebenarnya konsepnya nggak usah terlalu muluk-muluk kan, tidak harus banyak, sedikit pun nggak apa-apa. Yang penting ikhlas. Itu lebih baik daripada banyak tapi nggak ikhlas, ngerundel. Wis sedekah wakeh tapi ngerundel, yo percuma. Lebih baik 1.000, 2.000 tapi ikhlas, tulus. Itu malah ada nilainya di hadapan Allah, iya kan? Iya. Jadi kalau prakteknya, jadi jalan-jalan itu kan banyak orang minta, kasih 1.000, kasih 2.000, yang penting kita ikhlas, itu udah sedekah. Jadi nggak harus mahal itu. Tapi terkadang kan ada orang yang pura-pura. Loh itu Minta itu gimana? itu terserah mereka. Yang penting Itu urusannya mereka, Pak. iya, itu urusan mereka. Yang penting kita adalah tujuan kita untuk bersedekah, ya kan? Loh, sebenarnya kalau kalau kita teliti lebih mendalam, uang yang kita kasih ke mereka itu sebenarnya juga manfaat loh, untuk membelikan makan istrinya, anak-anaknya, untuk sekolah anak-anaknya, kan manfaat kan? Iya. Ya makanya nggak perlu ragu-ragu kalau misalkan kalau ada orang minta, kita kasih semampunya, entah itu 1.000, entah 2.000, yang penting ikhlas. Masalah pahala, dapat pahala itu tidak, itu urusannya Allah. Itu ya. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidha, yaitu orang-orang yang mampu untuk menahan amarahnya. Jadi belajar gak muring-muring, belajar sabar, gak marah-marah. Itu tanda-tandanya orang yang bertakwa. Kalau dalam kehidupan sehari-hari kita sudah mampu untuk menahan diri dari marah, berarti kita termasuk tanda-tanda orang yang bertakwa. Sampean sudah mampu menahan marah? Masih belum bisa. Padahal itu tanda-tandanya, itu tanda-tanda orang yang bertakwa. Makanya Allah memberikan gambaran orang-orang yang bertakwa itu ada indikatornya. Lah, dengan adanya indikator itu tujuannya adalah supaya kita, kalau bisa ayo kita berlomba-lomba untuk menuju kepada seperti yang digambarkan oleh Allah sebagai orang yang bertakwa tadi, gitu kan? Yang ketiga, wal afina 'anil nas, mampu memaafkan kesalahan orang lain. Coba saya tanya, memaafkan kesalahan orang lain itu berat apa mudah? Berat. Iya tak? Iya, berat. Mudah, kalau memaafkan mungkin mudah Pak, melupakannya itu. Itu jenis sama aja, belum memaafkan. Lah, padahal memaafkan kesalahan orang lain itu termasuk salah satu ciri-ciri orang yang bertakwa. Iya kan? Berat, Pak, kalau kesalahannya besar. Lah, yang penting kan di sini mampu memaafkan, entah itu kecil, entah itu besar. Kalau mampu legowo, hatinya ikhlas memaafkan kesalahan orang lain, maka sampean akan tergolong sebagai orang-orang yang bertakwa. Ya memang berat. Jaminan sebagai orang yang bertakwa itu memang tidak mudah, iya kan? Tantangannya besar, dan Allah itu pasti akan memberikan tantangan kepada orang yang beriman dalam rangka untuk meraih ketakwaan. Itu pasti akan ada tantangannya. Zaman belajar sabar, pasti nanti akan diuji oleh orang-orang yang berada di sekitar kalian.
Entah itu dari teman, entah itu dari murid, entah itu dari orang tua. Yang jelas orang-orang yang dekat dengan kalian. Itu yang paling besar ujiannya. Ya kan? Iya. Lah, kalau kalian sudah tahu bahwa orang yang bertakwa itu ciri-cirinya seperti itu, maka kita harus berproses. Ayo kita berproses untuk menuju kepada orang yang bertakwa. Karena apa? Karena nanti ketika sudah selesai bulan Ramadan, kalian masih kita masih ada sering marah-marah, berarti kan gak lulus, ya kan? Daripada gitu, makanya harus diperbaiki, selalu diperbaiki. Makanya proses pembelajaran yang kita lakukan itu sebenarnya adalah tidak ada batas waktunya. Kita akan selalu berproses sampai meninggal dunia batasnya. Jadi itu inti dari puasa. Jadi tujuan akhirnya adalah untuk menjadi orang yang bertakwa. Ketika sudah menjadi orang yang bertakwa, sudah nyata hasilnya. Sabar, ya kan? Tidak marah-marah. Kemudian Jowo, istilahnya apa? Loman, dermawan, ya kan? Mampu membelanjakan hartanya dengan baik dan mampu memaafkan kesalahan orang lain. Lah, itu sudah nyata, sudah ada nyata. Makanya Allah akan tidak segan-segan untuk memberikan ganjaran berupa surga. Masya Allah. Nggih. Baik, terima kasih. Udah cukup ya? Sudah. Nah, jadi nggak usah terlalu banyak. Dari satu ayat saja di beredeli udah menjabar begitu banyak. Oke. Baik, terima kasih Bapak untuk meluangkan waktunya dalam acara ini. Untuk kami, saya apabila ada kesalahan atau kontroversi, saya mohon maaf karena dalam program ini kita sharing bukan berdebat. Baik, sampai jumpa di acara selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.